Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 22 ayat 1 sampai dengan 14. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu ketika Yesus berbicara kepada para imam kepala dan pemuka rakyat dengan memakai perumpamaan. Ia bersabda, hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan nikah itu, tetapi mereka tidak mau datang. Raja itu menyuruh pula hamba-hamba lain dengan pesan, katakanlah kepada para undangan, hidanganku sudah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan nikah ini. Tetapi para undangan itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap para hamba itu, menyiksa dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu. Ia lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Kemudian ia berkata kepada para hamba, perjamuan nikah telah tersedia, tetapi yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kalian jumpai di sana ke perjamuan nikah ini. Maka pergilah para hamba dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan nikah itu dengan tamu. Ketika raja masuk hendak menemui para tamu, ia melihat seorang tamu yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana saudara masuk tanpa berpakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Maka raja lalu berkata kepada para hamba, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini, undangan Allah. Perkawinan adalah pesta kegembiraan dan kebahagiaan. Kebahagiaan bagi kedua mempelai, keluarga, dan orang yang menerima undangan pesta. Undangan adalah panggilan, ajakan, tawaran untuk datang dan ambil bagian di dalamnya. Perumpamaan pesta perkawinan menunjukkan bahwa warta kerajaan surga dan Yesus adalah hidup yang berkelimpahan cinta, damai, dan kebahagiaan. Allah mengundang setiap orang untuk menanggapi undangan, datang dan ambil bagian dalam sukacita keselamatan. Tawaran cinta Allah diberikan kepada siapa saja. Ia memanggil manusia masuk dalam kepenuhan kasih-Nya melalui Yesus Kristus. Persoalannya ialah sering manusia mengabaikan undangan keselamatan ini. Allah mengadakan pesta dan menyebarkan undangan bagi umat-Nya. Allah tidak memandang siapa yang diundangnya, entah orang kaya atau miskin, orang baik atau jahat. Yang terjadi dari sekian banyak undangan yang disebarkan, sebagian orang mengabaikan undangan tersebut. Undangan dari Allah ini merupakan suatu panggilan bagi kita sebagai umat Allah yang dipilih-Nya. Melalui undangan ini, Allah memanggil kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Allah kecewa bila kita tidak mengindahkan undangannya. Saudara yang terkasih, berbagai kesibukan sering membuat kita lupa akan prioritas utama kita sebagai manusia. Allah memanggil kita
entah sebagai orang baik yang taat kepadanya, atau orang jahat, meski dengan berbagai dosa yang sudah kita lakukan. Mari, dengan rendah hati, menjawab undangan Allah di tengah rutinitas dan kesibukan. Bertanyalah, apa yang dikehendaki Allah bagi kita, agar kita lakukan sebagai wujud tanggung jawab kita terhadap hidup kita, kepada keluarga, gereja, dan masyarakat. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas. Kami mohon tuntunan dan pemeliharaanmu. Jauhkanlah kami dari yang jahat dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarlah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.